Ada sebuah gua tua di Kediri yang menyimpan rahasia mengerikan. Konon, siapapun yang masuk terlalu dalam tak akan pernah kembali. Tapi yang lebih mengejutkan, di dalamnya ditemukan lorong rahasia yang mengarah ke tempat yang tak terduga. Pantai Selatan. Apakah ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di Gua Selomangleng? Bersiaplah, karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Halo penggemar dua alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini, Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata keangkeran Gua Selomangleng yang memiliki portal menuju pantai selatan. Di bawah langit mendung yang menambah suasana mencekam, sebuah gerbang batu tua berdiri kokoh di kaki bukit. Di depannya, sebuah papan kayu tua dengan cat yang sudah memudar tertulis peringatan, "Jangan masuk saat senja." Angin berdesir melewati pepohonan, membuat daun-daun kering beterbangan. Dari kejauhan, suara burung gagak terdengar serak, seolah memberi tanda bahaya. Seorang vlogger bernama Andi dan timnya, Lia dan Dika, berdiri di depan gerbang dengan kamera menyala. Mereka telah melakukan banyak eksplorasi tempat angker sebelumnya, tetapi kali ini mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria tua yang menjaga area wisata mendekati mereka. Ekspresi wajahnya penuh kekhawatiran. "Anak muda, kalian yakin ingin masuk ke Gua Selomangleng saat sore begini?" tanyanya dengan suara bergetar. Andi tersenyum, menganggapnya hanya mitos belaka. "Kami hanya ingin melihat ke dalam, Pak. Lagi pula, apa sih yang sebenarnya ada di dalam?" Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Di dalam gua itu masih ada sesuatu yang belum pergi. Suasana mendadak hening. Angin seakan berhenti bertiup. Andi menelan ludah. Tanpa menghiraukan peringatan tersebut, mereka melangkah masuk ke dalam goa. Begitu mereka memasuki mulut goa, hawa dingin menyergap tubuh mereka. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma dupa yang samar-samar masih tercium. Goa itu gelap, hanya diterangi oleh sinar matahari yang masuk dari celah-celah bebatuan. Dika menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke dinding-dinding goa. Terlihat ukiran-ukiran kuno dengan simbol-simbol yang tak mereka mengerti. Di tengah keheningan, suara samar terdengar, seperti bisikan seseorang, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Lia berhenti berjalan, matanya membesar. "Kalian dengar itu?" bisiknya pelan. Andi menoleh ke belakang. Suara itu semakin jelas. Suara wanita yang merintih, ataukah menangis? Hanya suara angin. Dika mencoba menenangkan diri, meski raut wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Tiba-tiba suara keras bergema di dalam goa. Bruk! Seperti ada sesuatu yang jatuh atau bergeser. Lia langsung berpegangan erat pada lengan Andi. "Oke, ini mulai terasa aneh," gumam Andi. Tanpa mereka sadari, bayangan hitam samar muncul di ujung goa, berdiri diam, menatap mereka. Andi dan timnya melangkah lebih dalam. Dinding-dinding goa terasa semakin sempit, seolah mereka sedang masuk ke dalam perangkap yang tak terlihat. Dika mengarahkan senternya ke arah dinding dan sesuatu yang aneh terlihat. Ada ukiran besar berbentuk sosok wanita berambut panjang dengan mata kosong. Di sekelilingnya, ukiran orang-orang berlutut seperti menyembah sosok tersebut. Namun, yang paling menyeramkan adalah simbol-simbol di bawahnya yang tampak seperti huruf-huruf kuno, dengan warna merah pekat seolah baru dituliskan. Lia merinding. "Kamu tahu artinya?" tanyanya pada Andi. Andi mendekat dan membaca keras-keras ukiran yang samar itu. Barang siapa yang mengusik tempat ini akan menjadi bagian dari kegelapan. Saat itu juga, suara lirih terdengar semakin dekat. "Pergi, sebelum terlambat." Tiba-tiba, dari kegelapan goa, cahaya oranye redup muncul seperti api kecil yang menyala di sudut gua. "Siapa yang menyalakan itu?" Dika bertanya dengan suara gemetar. Mereka saling berpandangan. Tidak ada dari mereka yang membawa pemantik api atau lilin. Api itu seperti menari-nari dalam kegelapan dan semakin besar. Dalam sekejap, api itu membentuk sosok wanita berbaju putih yang melayang di udara. Wajahnya tertutup oleh rambut panjangnya yang kusut. Suara tawa pelan mulai terdengar, bergema di sepanjang lorong goa. Lia berteriak. Andi dan Dika mundur selangkah, tetapi tubuh mereka terasa kaku. Mereka tak bisa bergerak. Lia mulai panik, napasnya memburu.
ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Sebuah bayangan tinggi dengan mata merah menyala berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hancur, dengan ekspresi marah. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara serak yang tak manusiawi. "Pergi, atau kalian tak akan keluar." Dalam kepanikan, Andi menarik tangan Lia dan Dika. Mereka berlari kembali ke arah mulut goa, tetapi jalannya sudah tidak ada. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Mereka terjebak. Napas mereka memburu. Andi, Lia, dan Dika terjebak dalam kegelapan goa yang kini terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. "Tidak mungkin, tadi kita masuk lewat sini, kenapa sekarang tertutup?" teriak Dika, matanya liar mencari jalan keluar. Tiba-tiba suhu dalam goa turun drastis. Lia menggigil dan merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Tangannya gemetar saat menyalakan senter. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Pergi. Sebelum kalian diambil." Andi mencoba tetap tenang, lalu mengamati dinding gua yang penuh ukiran. Matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah ukiran menyerupai peta dengan garis yang membentang ke bawah, seperti terowongan. "Ini bukan hanya gua biasa," gumamnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam goa. Pelan tapi pasti, mendekat ke arah mereka. Tanpa aba-aba, dari kegelapan muncul sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala dan wajah penuh luka menganga. Tubuhnya hitam legam seperti terbakar dan ia mengeluarkan suara erangan yang memilukan. Lia menjerit, tetapi makhluk itu bergerak cepat. Dengan tangan panjangnya yang penuh kuku tajam, ia mencoba meraih Dika. "Lari!" teriak Andi. Mereka berhamburan, mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka berlari, semakin gua terasa sempit dan pengap. Makhluk itu bergerak lebih cepat daripada yang mereka duga. Dalam kepanikan, Andi melihat sesuatu di dinding. Sebuah batu dengan ukiran aneh yang tampak seperti pegangan. Tanpa berpikir panjang, ia menarik batu itu. Brak! Tiba-tiba, lantai di bawah mereka terbuka dan mereka jatuh ke dalam kegelapan. Mereka terjatuh ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Udara di dalamnya berbeda. Ada bau garam dan hembusan angin lembab yang anehnya terasa seperti laut. Dika batuk-batuk, lalu mengarahkan senter ke sekitar mereka. Ruangan ini penuh dengan tangga batu tua yang melingkar ke bawah. "Apa ini?" Lia bergumam, matanya membelalak. Di sekeliling mereka terdapat patung-patung batu berbentuk manusia dengan ekspresi ketakutan. Beberapa patung tampak seperti sedang berusaha kabur. Mulut mereka terbuka seolah menjerit. Andi menelan ludah. "Jangan bilang mereka pernah hidup." Lia mundur perlahan, tapi saat ia menoleh ke belakang, tubuhnya langsung kaku. Di ujung tangga ada sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang menyapu lantai. Wajahnya menghitam dengan mata kosong menatap ke arah mereka. "Kalian tidak boleh di sini." Suaranya menggema. Dan tiba-tiba ruangan itu mulai bergetar. Dinding batu perlahan bergerak, membuka jalan ke sebuah terowongan panjang yang gelap. Tanpa pilihan lain, mereka berlari masuk ke dalam terowongan. Suara gemuruh makin kencang di belakang mereka, seperti sesuatu yang mencoba meruntuhkan lorong tersebut. Angin laut mulai terasa lebih kencang. Terowongan ini semakin menurun tajam, seperti jalan bawah tanah menuju sesuatu yang lebih besar. "Kita kemana ini?" teriak Dika. Mereka terus berlari hingga akhirnya di ujung lorong terdapat sebuah pintu batu raksasa dengan simbol yang sama seperti di Gua Selomangleng. Andi menyentuh pintu itu dan mendadak dorrrr, pintu terbuka sendiri, memperlihatkan pemandangan yang tidak masuk akal. Di depan mereka terbentang pantai selatan dengan ombak besar yang bergulung-gulung. Namun, yang lebih mengerikan, di atas tebing pantai itu berdiri sesosok wanita dengan jubah hitam yang melayang di udara. Rambutnya panjang berkibar tertiup angin, dan dari tubuhnya menyebar kabut hitam yang pekat. "Selamat datang. Kalian sudah terlalu jauh masuk." Ketiga orang itu berdiri membeku. Wanita berjubah hitam itu perlahan turun dari tebing, matanya kosong tapi penuh kekuatan gelap. "Kalian telah menemukan jalan yang tidak boleh ditemukan." Suaranya bergema, membuat bulu kuduk berdiri.
Lia mulai menangis. Tubuhnya gemetar. "Kita harus keluar dari sini." Andi melihat ke arah pintu batu yang mulai tertutup. Jika mereka tidak segera kembali, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dika mencoba berlari, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Wanita berjubah itu melangkah semakin dekat. Dari tubuhnya muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak seperti kabut hidup, mengarah ke mereka. "Jika kalian tetap di sini, kalian akan menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang mereka. Dor! Pintu batu kembali terbuka lebar, dan di baliknya berdiri pria tua penjaga gua Slomangleng dengan obor di tangannya. "Kalian harus keluar sekarang, jangan pernah kembali," teriaknya. Tanpa berpikir panjang, Andi menarik tangan Lia dan Dika, berlari secepat mungkin menuju pintu sebelum semuanya terlambat. Tepat ketika mereka melintasi pintu batu, suara jeritan panjang menggema di seluruh terowongan. Suara wanita berjubah hitam yang menghilang dalam gelombang kabut. Pintu batu tertutup rapat. Mereka tersungkur di depan gerbang gua Slomangleng. Udara terasa lebih hangat dan suara hutan kembali terdengar. Pria tua itu menghela napas. "Kalian beruntung masih bisa keluar hidup-hidup, tapi ingat satu hal." Ia menatap mereka dengan mata penuh rahasia. Gua Slomangleng bukan sekadar gua biasa. Di dalamnya masih ada rahasia yang belum terungkap, dan kalian hampir saja menjadi bagian darinya. Jadi, apa menurut kalian? Apakah gua Slomangleng benar-benar memiliki lorong menuju pantai selatan? Atau ini hanyalah legenda yang menyimpan rahasia lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian berani, coba kunjungi gua Slomangleng sendiri. Tapi ingat, jangan pernah masuk terlalu dalam. Jangan lupa like jika kalian suka cerita ini, subscribe untuk kisah-kisah misteri lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya, tapi ingat, selalu waspada. Karena beberapa tempat lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam Dua Alam.